Bingung nggak kira-kira netizen? Oh, tidak. Bapak kalau tidak tahu tentang keimanan, Bapak harus paham dulu itu, harus diimani gitu loh, Pak. Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Bingung nggak kira-kira netizen? Oh, tidak. Bapak kalau tidak tahu tentang keimanan, Bapak harus paham dulu itu, harus diimani gitu loh, Pak. Ya, Harus ya, ya. penuh hikmat gitu loh. Jadi kalau Bapak Pendeta lagi bicara, Bapak Pendeta lagi berkhotbah, kita harus mendengarkan dengan penuh hikmat, Pak. Oh, Gitu. tolong untuk para netizen ambil bodrek banyak-banyak ya. Ya, bingung. Banyak yang menjawab bingung gimana ini Pak. Mau dilanjutkan atau enggak ini kira-kira? Saya takut ini bisa menyebar kebingungan. Tidak bisa, Bapak harus terkonsep pertanyaannya, Pak. Jadi saya bisa menjelaskan secara pelan-pelan, Pak. Jadi kita itu harus memahami tentang keesaan Tuhan itu, Pak. Begitu. Iya, 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 iya. Tapi di Mm-mm. sini saya tidak dapat titik temu kalau keesaan Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu eh, berada dalam diri Yesus karena Nah, Yesus oh, mati. inilah masalahnya, Pak. Bapak tidak Ah, mempercayai kekuasaan Tuhan. Begitu. Tuhan mau jadi apa aja bisa, Pak. Tapi dia memilih untuk menjadi manusia, untuk menebarkan kebaikan, yang sudah dinubuatkan, untuk menggenapi, begitu, Pak. Untuk gitu. menggenapi Tadi penyaliban yang sudah dinubuatkan, begitu, bentar-bentar. Pak. Saya kalau nggak salah dengar tadi Tuhan memilih untuk jadi manusia ya. Mimpi Tuhan yang sudah berkehendak. Kita tidak boleh menentukan kehendak Tuhan, Iya, Pak. berarti di sini Tuhan sudah menjadi Yesus gitu ya. Betul. Oke. Sejak Tapi di dalam kandungan sudah ada Roh Kudus dalam dirinya, Pak. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada Roh Kudus nggak apa-apa. Tapi di Betul. sini Heeh. kalau Allah Bapa itu sudah menjadi manusia, sudah Heeh. menjadi tubuh Yesus berarti kan? Iya. Heeh. Tapi di saat Yesus disalib, di saat Yesus Heeh. mati dan Heeh. dikubur, Allah Heeh. Bapa itu katanya nggak mati gimana? Aduh, gimana sih, Pak? Bapak saya sudah Nah, jelaskan. Allah Bapa ini eksistensinya, Pak. Allah Bapa ini selalu tetap ada di sorga, Pak. Eksistensinya sebagai manusia. begitu. Begitu, karena Tuhan tidak bisa terhitung oleh ruang dan waktu. Jadi, Berarti Pak Allah Bapa itu ada di mana-mana. berarti yang jadi Yesus itu bukan Allah Bapa, Allah eksistensi Bapa, aduh Bapa. gimana sih Bapak ini? Tadi Bapak ini eksistensinya. gimana sih, sempit sekali pemikirannya. Tadi dibilang eksistensinya, sekarang kok Ah, Bapak di surga, esensinya aja yang di bawah gitu kan. betul. Firman, Pak, jangan lupa firman yang Jangan telah menjadi manusia, gitu, Pak. Lisa jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Biasa orang lagi kebingungan ya kayak gitu, nggak apa-apa, jangan nangis Lisa. Sabar, sabar. Saya siapkan bodrek 5 karung ya untuk Anda semuanya netizen. Tuh, bingung kan? Bingung kan? Bukan, bahasanya bukan menjelma gitu loh, Pak. Bapak tuh apa ya? Bapak eh, Framing. jangan framing gitu loh. Tidak ada Ya, kata-kata menjelma, tapi firman yang telah menjadi manusia. Pada mula ini nih Pak, nih pahami dulu. Jadi begini Pak, pada ya. mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah firman. Paham Pak? Nah, Oke. biar biar nggak bentrokan nih Pak. Ya, Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Berarti Allah telah menjadi manusia, Pak. Begitu. ada tetangga-tetangga netizen yang bernama Firman kira-kira? Ada Aduh, nggak? gimana sih Bapak ini diskusi nih? Diskusi yang baik dan benar dong, Iya, Pak. ya, saya tanya netizen Aduh. dulu. Oke, Firman Hmm. bersama-sama dengan Allah. Ya. Allah itu Nah, Firman itu Allah sendiri gitu kan? ya betul. Kok bersama-sama sih? Loh, gimana sih, Pak? Kan itu yang tertulis, Pak. Yang tertulis. Iya, iya, iya. Lalu Firman itu jadi apa? Menjadi manusia, Pak. Yaitu Yesus, Tuhan kami, Pak.
Kamu nggak Tuhan kamu kami. nggak kamu Ya nggak itu Tuhan bingung? Yesus, Pak. Kamu nggak bingung menjawab seperti itu? Loh, Tadi enggak Pak makanya Bapak kalau saya tanya, kalau saya menjelaskan, Bapak tuh mendengarkan dengan penuh hikmat, Pak. Jadi Bapak tuh bisa bisa apa ya? Bisa memahami, Pak, gitu loh, tentang eksistensi Tuhan yang merubah dirinya, yang berkehendak ingin menjadi manusia, Pak. Dari nubuatan-nubuatan yang ada untuk menggenapi begitu loh, Pak. ya, 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 Noval, berdua, bener berdua. Ah, Anda ini bagaimana sih dijelaskan? Gini. Tadi di awal mengatakan bahwa Allah Bapa sudah menjadi manusia. Sekarang kok Firman yang menjadi manusia? Ya kan pada mulanya adalah Firman bersama-sama. Pusing loh Pak ngasih tau Bapak ini udah berulang-ulang kali loh Yang Pak. pusing siapa? Netizen Pak. Ya netizen yang pusing ya. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah dan Allah adalah Firman. Nah, Allah adalah Firman telah menjadi manusia. Begitu Pak. Tapi Allah Bapa nggak menjadi manusia kan? Aduh, diulangi lagi Pak. Di sini tulisan Allah Bapa itu ya Allah Pak. Iya ya, tidak menjadi manusia. Yang menjadi manusia Firman. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah, berarti Allah adalah Firman. Jadi dia satu kesatuan, Pak. Coba para netizen jungkirkan kepalanya ke bawah sambil ngomong. Kayak apa sih perasaannya ya? Host, Hilang hostnya. host. Nggak jelas nih host. Lagi belanja dia. Ya gini loh. Iya Pak. Bapak Kalau- tanya yang lain lah Pak. Bapak tanya yang lain aja lah Pak. Bapak nih kayaknya saya jelaskan tentang konteks ketuhanan, Bapak nggak paham-paham Pak. Iya ya, bingung saya. Iya udah tanya yang lain aja Pak. Bapak kalau bingung pegangan Pak. Bapak tanya yang lain aja Pak. Enggak, sebelum saya menanya tentang yang lain, saya harus tahu Tuhan itu seperti apa. Wah, ini nih yang bahaya nih Pak. Tuhan itu kita tidak bisa memperhitungkan Tuhan. Aduh, Bapak tidak bisa begitu Pak. Tuhan itu tidak terhitung oleh ruang dan waktu Pak. Bapak tidak bisa. Oh, itu Tuhan seperti apa. pertanyaannya katanya roh Yesus ada berapa gitu. Roh Yesus ada satu, yaitu Roh Kudus, Roh Suci, begitu. Yang diberikan oleh Yang diberikan oleh ya Allah Bapa itu sendiri. bingung dah. Ah, Bapak harus paham. Gitu loh. Jadi satu itu tuh ada nih. Yohanes berapa ini? 5:30. Coba dibacakan, Pak. Apa itu? Aduh, saya lagi nggak pegang Bible, Pak. Oh, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu gimana itu, Pak? Lah itu sisi kemanusiaannya, Pak. Itu Dengerin sisi netizen. kemanusiaannya, gitu. Karena yang berkehendak itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang ada dalam dirinya Yesus untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Nah, dengar netizen ya. Jadi Tidak di bisa saat berbuat Yesus apa-apa. ingin berbuat sesuatu, tidak bisa dengan dirinya sendiri, harus melalui Allah Bapa. Di saat Yesus tidak bisa itu, Allah Bapaknya pergi belanja. Wah, Bapak nggak boleh begitu, Pak. Bapak nggak boleh framing, Pak. Ini tentang ketuhanan loh, Pak. Bapak tanya yang lain aja, Pak. Yang lain aja, Pak. Yang ditanyakan, Pak. Tanya ini. Tanyakan Bang. Kan Firman itu sudah jadi daging. Iya, itu pertanyaan netizen. Firman itu kan sudah jadi daging gitu. Terus? Jadi kalau Firman itu adalah Allah Bapa sendiri, berarti Allah Bapa sudah jadi daging Yesus. Betul. Jadi Betul. jangan lupa lagi, Pak. Dari tadi saya jelaskan ke Bapak 100% manusia, 100% Tuhan gitu loh, Pak. Betul, katanya dia Allah Bapa itu jadi Yesus gitu kan. Tapi di saat Yesus ditombak, disalib, mati, Allah Bapa keluar. Sudah tinggal lapanya di situ, dagingnya sudah nggak ada. Tadi sudah jadi daging, sekarang udah nggak ada gitu kan.
Betul kan netizen? Kalian ini selalu mencari kesalahan dalam setiap bertanya. Aduh, gimana sih? Sudah kami jelaskan, itu iman kami. Iya, kenapa waktu daging yang bicara kok firman dipisah? Tuh pertanyaannya gimana itu? Kenapa? Gimana pertanyaannya? Kenapa waktu daging yang bicara kok firman dan daging dipisah gitu? Anda jangan membatasi keesaan Tuhan. Gitu. Iya. Bapak tuh harus paham dulu tentang konsep Trinitas. Perisai Trinitas itu, Bapak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapak. Begitupun sebaliknya. Sayang, jangan berisik nak. Nah, tapi Allah adalah Bapak, Allah adalah Roh Kudus, dan Allah adalah anak. Begitu Pak. Oh, tapi kalau Roh Kudus bukan Bapak ya? Roh Kudus bukan Bapak. Itu konsep Trinitas Pak. Ada di perisai Trinitas seperti itu Pak. Oh, Allah, Roh Kudus bukan Allah, anak bukan. Enggak begitu Pak. Bapak salah. Makanya saya jelasin, Bapak dengerin. Iya. Bapak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapak. Begitupun sebaliknya. Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapak. Tapi Allah adalah Bapak, Allah adalah anak, dan Allah adalah Roh Kudus. Begitu Pak. Oh gini. Jadi satu kesatuan. Ya, untuk netizen di bawah. Jadi kalau Bapak itu bukan anak, Allah itu bukan anak. Salah lagi Pak. Bapak dengerin dong Pak. Astaga, Bapak ini bagaimana saya jelaskan. Bapak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapak. Tetapi Allah adalah Bapak, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Satu kesatuan, tiga oknum menjadi satu Pak, yaitu Allah Bapak. Begitu Pak. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Bapak ini dari tadi dijelaskan. Ya, satu kesatuan rakyat Indonesia gitu ya. Bingung? Iya bingung. Jangan bingung yang di bawah. Jangan bingung. Masya Allah. Aduh. Jadi harus memahami dulu konsep perisai. Jadi teman-teman bisa buka konsep perisai, namanya perisai Trinitas. Perisai Trinitas itu ada. Di situ nanti ada segitiga. Nah, paling atas ada segitiga. Dua-dua di atas, Roh Kudus di bawah. Gitu. Jadi segitiga terbalik. Jadi Bapak bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapak. Tapi Allah adalah Bapak, Allah adalah anak, Allah adalah Roh Kudus. Begitu Pak. Bapak jangan terbalik-balik. Kalau Bapak terbalik-balik jadi bidat Bapak nanti. Enggak. Itu yang disebut bidat Pak. Dalam kekristenan itu yang disebut bidat kalau terbalik-balik Pak. Begitu Bapak. Saya enggak terbalik-balik, cuman jungkir balik di sini. Aduh Bapak ini. Perisai segi empat aja katanya. Nah, enggak, ini sudah tiga, segitiga, enggak bisa jadi segi empat. Itu pribadinya tiga begitu loh Pak. Hakikatnya ya Allah, pribadinya ya tiga. Dia berperan di tiga, dia berperan di tiga hakikat begitu Pak. Oh jadi satu pasukan kira-kira begitu ya? Bukan satu pasukan Pak. Kalau pasukan itu banyak, Bapak bagaimana? Nah, satu aja Pak, satu yaitu Allah Bapa yang tidak terhitung oleh ruang dan waktu, yang bisa berkehendak karena maha kuasa. Kemahakuasaannya itu bisa berkehendak di tiga, seperti Allah Bapa, Bapak Allah, Anak dan Roh Kudus. Begitu Pak. Bagaimana? Masih pusing Pak? Mau jujur nggak ya kira-kira? Kalau masih pusing, Bapak pegangan Pak. Ya. Ini loh saudara-saudara, untuk netizen yang di bawah, yang perlu dipahami di sini,
Itulah tadi konsep Trinitas yang dikatakan oleh Bapak ini. Itu. Jadi kalau Anda tetap bingung, cari bodrek. Kalau dikatakan di sini satu pasukan, nggak mau. Tapi satu perjuangan. Itu sisi kemanusiaannya, ketika kan yang namanya manusia kan juga normal gitu kan, dilahirkan secara normal, Ya. dipelihara biar besar, dia dia sekolah berpendidikan, menjadi tukang kayu begitu. Oh, jadi Yesus itu tukang kayu, Pak ya? Ya, dia membantu orang tuanya, Pak. Hah? Dia membantu orang tuanya. Halo, saudara-saudaraku. Ada Tuhan bisa membantu orang tua nggak kira-kira? Loh, ini sisi kemanusiaannya, Pak. Bapak jangan lupa sisi kemanusiaannya. Kan 100% manusia, 100% Allah, Pak. Ya, karena di sini kita umat Islam mempercayai Tuhan itu tidak butuh nafkah. Dia maha memberi dan maha segalanya gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Itu jadi kalau ada Tuhan yang katanya Tuhan masih membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, lalu di situ jadi tukang kayu, Tuhan nggak kira-kira itu netizen? Karena kalau dalam Islam kan apa, banyak pelajaran-pelajaran tentang bagaimana? Iya, Yesus itu anak yang berbakti, benar sekali. Betul. Bapak pintar sekali. Itu sisi kemanusiaannya. Yesus anak yang berbakti gitu kan. Sebentar netizen, ada banyak pertanyaan lagi nih netizen ya. Jadi di situ Tuhan mereka itu perlu cari nafkah gitu kan untuk menghidupi keluarganya dan dirinya gitu kan. Gitu netizen ya. Itu adalah sisi kemanusiaan yang memberikan contoh kepada manusia yang lainnya, Pak ya, kepada murid-muridnya nanti ya, Pak ya. Di situ yang jadi tukang itu kan manusianya. Gitu kan. Yang Allah Bapak membantu nggak kira-kira itu? Oh ya, jelas, Pak. Jelas. Oh, membantu. Iya, jelas. Iya. Tuhan masih butuh nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan itu di sini Yesus itu manusia yang berbakti sama orang tuanya. Itu dari sisi Kristen ya, Pak ya. Kalau dari sisi Islam kan beda lagi, Pak. Ya jelas. Gitu. Ya. Kalau dari sisi Islam kan berarti Tuhannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bapak kok tahu di mana belajar itu, Pak? Di mana? La ta'khuzuhu sinatu wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wa ma fil ard. Wahuwal aliyyul azim. Masya Allah, Bapak pinter ternyata. Mudah-mudahan hidayah cepat-cepat diberikan sama Bapak oleh Allah gitu ya. Ada juga nih, Pak. Ada juga nih yang saya tahu, Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Semoga jadi Islam. Ya, mudah-mudahan. Wan najmu wasyajaru yasjudan wasama arfa'aha wa wada'al mizan
Allah tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan wal arda wada'a lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fa bi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ya. Nih yang ngomong semoga jadi enggak seumur hidup saya enggak akan pernah mualaf. Dengarkan itu. Ya. Dengarkan Seumur itu. hidup saya tidak akan pernah mualaf. Itu merupakan itu perjanjian kekal atau gimana kira-kira, Pak? Ayah bangun. Ini kok jadi hostnya tidur gimana sih? Kenapa, Pak? Hostnya tidur. Ini parah nih emang nih. Yas'alunaka anil anfali kulil anfahu lillahi wa rasul fattakullaha wa aslihu dhata bainikum wa akhiyallaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum ibadan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nggak apa-apa. Nanti saya bisa benarkan kalau dia salah baca. Nggak apa-apa. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Arsid netizen minta ada dengan artinya sekali. Artinya, saya bukan hafiz arti, tapi saya habis Quran. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah, astagfirullah. Gurunda, Masya Allah, assalamualaikum. Maaf Gurunda. Kampret nih emang netizen nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati gue disemprot, gue gara-gara nih gara-gara ini nih. Bamoh nih, astagfirullahaladzim. Gurunda Sugi, mohon maaf ya Gurunda. Maaf. Ya kan biar nggak kosong. Apa? Ya, di bawah senyum-senyum aja sih. Sorry, aku tadi ketiduran. Lu bener-bener lu emang. Astagfirullahaladzim. Saya ketiduran tadi, mohon maaf. Ustaz Sugi, Masya Allah, maaf Ustaz Sugi. Ini karena ini aja sih, gimana ya, Maaf Gurunda. Guru besar semua ini yang naik, astagfirullahaladzim. Yang saya ini tadi kasihan sama netizen, yang pada kebingungan tadi, ya itu aja yang kasihan saya itu. Ya lagian masih aja kagak kenal Rashid, gimana sih lu? Selalu nebeng sama Bang Zuma, sama Bang Zugi juga masih. Ngapain digadoin? Kayak aneh aja. Astagfirullah. Oten ajuin lagi, Oten yuk. Biar rame. Abang dibangunin sama istrinya baru. Itu tadi dia kan nirukan Kristen. Ya. Dia kan nirukan Kristen gitu loh. Jadi bukan dia nggak mengaku Yesus itu Tuhan gitu. Nah, menirukan cara orang Kristen menjawab. Itu insya Allah tidak ada keluar dari konteks pemikiran saya. Itu hanya kopian-kopian kata-kata mereka ketika menjawab pertanyaan kita. Ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Gurunda Sugi, maaf. Astagfirullah. Saya lagi tiduran. Assalamualaikum guruku.
Akhi Zuma, gimana kabarnya? Masya Allah. Ini Gurunda Zuma ini dari pagi. Udah lama di nggak sini. satu komal nih. Iya udah lama nggak satu koma ini. Iya. Ini nanti kalau ada Oten 2 orang yang mau naik, nanti saya turunin aja nggak apa-apa. Bang Sugi, Ustadz Sugi. Ya. Tadi mengikuti dari awal nggak perdiskusian kita? Tadi Ustadz Sugi udah ngomong, di bawah cuman cuma baru senyum-senyum awal. aja. Astagfirullahaladzim. Ayo Iya, ketiduran aku. Bang Usid, dulu. Bang Wasid, nggak apa-apa. ketiduran. Maaf ya. Tadi saya melontarkan pertanyaan sebenarnya gitu kan. Pertanyaannya gini. Di yang sini selalu- nih Bang Moh ya. Ayat 1 aja, ayat 1 nomor 1 itu aja sudah kontradiktif, mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Kita coba bahas dulu firman bersama-sama. Kata-kata bersama-sama itu apa artinya? Terus terakhir lagi firman adalah Allah. Nah, di situ aja baru 1 ayat udah kontradiktif satu sama lain gitu loh. Ya dalam satu ayat aja gitu. Dalam 1 ayat gitu. Kalau situ ada tamu tuh. Assalamualaikum Kang Tutor. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Muslim Ya. ya, Bang? Minal Islam aizin ya, wal Islam. faizin. Bang Tutor Ini Islam mau ya? membahas tentang apa, Bang? Ini mau membahas tentang apa, Bang? Enggak, Kang Tutor ini Islam atau Kristen? Pertanyaannya dulu. Saya Islam, Bang. Masya Oh, nyari yang Allah. Kristen Bang satu, Bang. Sorry ya, Bang. Tapi Iya, kenapa, Bang? Ada tapinya. Gimana Bang? Gimana? Iya, silakan. tapi saya baru mencari namanya Islam. Oh, terus? Oh, Gimana Bang? Ya, saya mau tanya, Bang. Ya. Orang manusia itu Islam dari keturunan, apa dia mencari sendiri Islam itu, Bang? Ketika Anda sudah mulai memakai akal pikiran Anda untuk mencari kebenaran, barulah Anda bisa berusaha untuk mencarinya. Seperti apa kebenaran itu dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah dan hadis seperti itu. Nah, terus, Bang, mau tanya lagi, Bang. Boleh, Bang? Boleh bertanya lagi? boleh. Silakan, ada Ustadz Sugi di sini, ada Gurunda Suma. Mereka berdua ini guru besar kami. Saya mau tanya sama ustadznya, Bang. Islam kan terpecah menjadi 73 bagian. Abang ini Muslim Muslim Kristen Bang, bentar. Kang Tutor ini Muslim apa Saya, Kristen sih? saya Islam, Bang. Saya Islam, Bang. Oh Islam. Islam. Saya Islam. Bentar aja, Bang, soalnya nyari yang Kristen, Bang. Yuk, boleh aja, Bang. Boleh lanjut, Bang? Anu, Lanjut. Tapi lihat Nah, dulu pertanyaannya. Ini pengakuan Islam, cuman pertanyaannya diamati dulu apa? Ayo. Gini bang, sebelum lanjut Bang, saya tanya Bang, sholat witir berapa rakaat? 3. Oke, lanjut. Nah, jadi gini, Bang. Saya kan mau mencari tentangnya kebenaran, ya, Bang, ya. Ya. Di dalam Islam kan Islam itu terpecah menjadi 73 bagian, Bang. Golongan. Menjadi 73 golongan. Nah, dari 73 golongan itu mereka menganggap semua ajaran mereka benar, Bang. Pasti iya. Terus. Nah, jadi yang mana yang benar, Bang, dari 73 itu? Yang benar Semua adalah mengaku benar. nih Bang. Ya, yang benar adalah, Abang harus ingat ya, yang benar adalah kembali ke Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di luar itu tidak ada. Terus, Bang, kan di 73 golongan itu dia menggunakan pedomannya Al-Quran, Bang, sama hadis juga. Oke, pertanyaannya Jadi, yang mana Anda benar, Bang? anggap golongan itu apa? Yang mana? Seperti apa golongan itu? Coba jelaskan. Seperti NU, Muhammadiyah, Nasabandiyah. Abang itu aja, Abang udah NU, salah. Muhammadiyah itu enggak ini Bang, bukan Itu bukan golongan. Salah Bang.
Dia organisasi kan bang. Betul. Betul. Ya, yang Tapi- abang ini tapi- bertanya seperti itu, abang ini masuk di Beda-beda. golongan nomor berapa? NO, Nah, makanya bang, saya NO belum tahu Muhammadiyah, kebenarannya itu Tablik, yang mana. Persi, itu bukan golongan itu. Kan awalnya kan saya kan mau mencari tentang kebenaran bang. Nah, begini bang. Pertama dengerin ya bang ya. Saya jelaskan pertama. Di sini di TikTok ini kita buka komal seperti ini. Kita ini diskusi lintas agama. Itu yang pertama. Kedua, kalau Iya, abang mau belajar seperti itu, abang boleh langsung datang ke ustadz-ustadz terdekat abang, yang dekat rumah abang, atau cari referensi-referensi di Google dulu. Coba tanya-tanya dulu golongan-golongan dalam Islam itu berapa, 73 golongan. Itu akan keluar bang, tapi tidak termasuk NU, Muhammadiyah, dan abang-abang sebut itu. Kalau abang mau tahu tentang golongan itu adalah seperti Ahlul Sunnah wal Jamaah dan juga Syiah gitu bang, itu baru golongan. Dan pertanyaannya, abang ini masuk yang di golongan berapa? Di Enggak, dia antara mencari berapa bang. golongan? Dia mencari. Gini bang ya, biar aku jelaskan lagi bang ya. Silakan. Kan saya kan mau mencari tentang kebenaran tuh, Iya. sedangkan mereka Bang, bentar, ajaran-ajaran seperti Kita jawab berdasarkan hadis Nabi. Bentar, sedikit. Tes. Suara saya masuk kan? Masuk jelas Gurunda, Ada, silakan ada. Gurunda. Jadi Bisa saya jelaskan dulu nggak, Bang? menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya. aku tinggalkan dua perkara bagimu. Jika kamu mengikuti keduanya, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Ya udah, ikuti Al-Quran dan hadis dengan benar, selamat. Siapapun dia, mau dia NU, mau dia, mau apa, asal Sedang- ikut Quran dan hadis, selamat. Iya benar Ya. bang. Nah kan mereka itu berpedoman sama Al-Quran juga bang. Maaf dah bang ya. Seperti ini kan contoh ya, sebagai Selamat. contoh ya. Ya selamat. Ini sebagai contoh. Iya Ini bang, sebagai contoh. kalau mereka mengaku, bentar bang, kalau Ya. mereka mengaku dan betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, selamat bang, siapapun dia. Udah ya bang. Oh iya. Jangan iya. hanya sebatas Sebentar. pengakuan ya. Sebentar Bang Ya, Abi. kayaknya- Jangan Ya, hanya ya. sebatas Sebentar ya, Bang. pengakuan. Kayaknya saya nggak Kalau- bisa menemukan jawabannya di Iya. sini bang. Lah, yang Anda maksud itu seperti siapa? Oh, ya udah, Seperti nggak apa? apa-apa. Golongan apa? Golongan Iya. apa yang Anda maksud? Soalnya udah Ustadz Sugi loh yang ngasih tahu. Iya. Seperti apa contohnya? Coba. Ajaran-ajaran bang ya. Iya, ajaran apa Ajaran yang apa? mana? Di luar Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, di luar itu mengikuti Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ajaran mana yang Anda maksud? Nah, dan juga saya mau tanya bang ya, boleh kan? Aduh, enggak, ini Jadi pertanyaan satu, saya. satu, Bang. Ini Ya, pertanyaan satu, saya. Iya, saya nanti akan tinggalkan ini. Cuman saya mau tanya satu. Bagaimana Sama Om Anda Bang. bisa mengetahui tentang sesuatu sedangkan diskusi yang saya lontarkan, pertanyaan yang saya lontarkan itu Anda tadi mengatakan mereka juga memakai Quran, kembali juga ke Quran dan hadis. Mereka siapa? Abang bisa jelaskan mereka ini siapa? Begitu loh, Bang. Iya, yang di Ya, golongan oke. berapa? Siapa? Oke, saya jelaskan ya bang ya. Oke. Ya, contoh kan seperti yang kayak saya omongin tadi bang ya. Walaupun dia organisasi, tapi dia mempelajari tentang tata cara. Contoh kayak Muhammadiyah itu menteladani sifat Nabi, sikap Nabi. Muhammadiyah bukan golongan bang. Ya biarin, Bang. Maaf. Astagfirullahaladzim. Muhammadiyah bukan golongan. Astagfirullahaladzim. Iya kan, ini kan pendapat saya bang. Ya udah, Masa- itu bukan pendapat, Bukan, tapi tadi, itu kan? pengetahuan Anda. Itu baru pengetahuan Ya. Anda, bukan pendapat, oke? Nah, Ya, terus seperti Nasabandiyah bang. nah. Nah, contoh ya, ini kan contoh. Seperti Suk, Syiah, dia berpedoman sama Al-Quran juga bang. Oke. Al-Quran dan hadis bukan? Saya tanya. Nah, pokoknya dia berpedoman sama Oh, jangan Al-Quran bang. jangan pokoknya. Apakah Anda tahu mereka berpedoman adalah Al-Quran dan hadis. Hadis Rasulullah SAW ada yang namanya doif, ada yang namanya sohih.
untuk mengetahui kesohihannya tidak mudah, dan ada rujukannya, yaitu kemana? Kembali ke Al-Quran. Ketika Al-Quran mendukung kesohihannya, itu adalah sahih. Tapi ketika hadis sahih sudah tertulis dalam kesohihan dalam buku hadis sahih, tapi ternyata tidak dirujuk ke Al-Quran, ternyata tidak mendukung, ya luntur kesohihannya. Begitu Bang. Berarti abang ini bukan mencari kebenaran, tapi nggak tahu apa-apa dalam berislam. Intinya begitu. Jadi Anda belajar aja dulu. Oke, lanjut Abang Abi. Udah turunin aja. Turunin aja. Dia ini bukan mencari kebenaran, tapi nggak tahu apa-apa. Cari Kristen aja kita. Iya, dari Ustaz Sugi. Udah turunin aja langsung, Bang Wan. Pak Desugi gimana kabarnya Pak Desugi? Masya Allah Pak Desugi. Masya Allah. Minal aidin wal faidin Gurunda. Alhamdulillah sehat walafiat. Sebenarnya jawaban itu sangat simpel. Tadi udah Gurunda dijawab oleh Ustaz Gurunda itu Sugi. akhir Jumat, saya jangan. Ustadz Saya Sugi. jangan disebut Gurunda. Gurunda itu akhir Jumat. Bang Juma. Sudah dijawab sama Ustaz Sugi, masih nanya-nanya. Iya, intinya adalah bukan mencari kebenaran untuk belajar, tapi ngeyel. Intinya gitu. Berarti bukan tentang pelajaran atau tentang ilmu, tapi intinya adalah ya blow on. Udah gitu aja, udah dikasih tau kok ngeyel. Paling dia mau mengatakan bahwa dia sudah hatam Al-Quran 9 kali. Yang Kristen ajuin naik yuk. Masya Allah, udah. Hadisnya itu kan jelas. Siapapun dia, kalau ikut Quran dan hadis kata Rasul, selamat. Mau dari golongan apa kek? Ya, yang penting ikut Quran, hadis, selamat. Tapi jangan hanya sebatas pengakuan ya, betul-betul mengikuti Quran hadis. Selamat. Tadi kan Ustadz dia udah mulai nyindir seperti Syiah, katanya seperti apa? Syiah itu bukan hadis. Islam. Hadisnya beda. Asal antum tahu, cuman ya udahlah nggak usah dibahas lah di sini. Bukan Islam ya. Ya intinya mereka ngaku-ngaku tapi jelas. Dah. Iya Bang. Jadi Masya Allah. Suara saya kecil ya? Enggak gede, normal. Suara saya kecil ya? Enggak Ustaz, normal Ustaz. Seperti biasa Ustaz, mantap. Enggak kayu minoritas, aman. Bentar lagi nyari itu. Ini akhir Juma kok nggak ada suaranya ya? Mungkin Lagi minta dari tadi nggak dinaik-naikin, jadi beliau jauh dari. Aku ketiduran. Maaf. Bang Cuma lagi angkat telepon. Bentar ya. Iya Ustadku, guruku. Itu ada abangku. Lagi angkat telepon katanya. Wih, ini saya dari jam 2 siang loh mengikuti. Di sini aja stay dari tadi. Firwansa nih kayak bukan. Kalau saya akhir-akhir ini jarang ikut debat. Kenapa Iya, Ustaz? aku lihat Aki Sugi jarang lihat debat Aki Sugi. Ya. Sibuk ya? Bukan sibuk, lagi males aja. Oh, Kayak gitu aja, nggak ada perkembangan. Seperti biasa Oke, lah. bentar ya. Siap. Saya standby dulu bentar. Silakan dilanjut. Siap Ustaz. Selamat malam Bang Vikalis. Malam Bang. Turun. Aneh banget orang minta naik terus turun. Aneh. nggak ada ini dia, nggak ada bahan. Sorry Bang Mahadewa bentar, aku nyari Kristen Bang Mahadewa bentar. Lama-lama bosan ya Bang. Iya sih, cuman yang dibahas itu aja, bolak-balik di situ aja, juga nggak paham-paham. Udah naikin dulu deh Bang Mahadewa bentar, kali mau nyapa kali. Ayo lanjut Bang Mahadewa. Kemana dia? Ngambek lagi. Apa ini temanya Bang? Ya udah kalau mau naik, kalau onten ya udah bikin tema aja. Mau apa yang mau dibahas? Kalau sini mau hotel bebas naik, mau nanya apa juga boleh. Mau nanya apa?
Bang Zuma lagi baca typing, bukan. Bang Rosid, saya ketiduran tadi bang, serius bang. Iya tuh dibangunin sama istrinya. Parah lu. Di sini kita debat seru sampai netizen bingung. Aku dari pagi sama abang aku ini Bang Juma nih. Jadi rekaman-rekaman semua jawaban-jawaban Oten yang ada di kepala saya ungkapin setiap pertanyaannya Bang Moh tadi. Ya, benar sekali ya. Benar memang itu jawabannya memang. Pada akhirnya gua ngaji disuruh syahadat. Udah login aja katanya. Masya Allah, masa dia nggak kenal Ar-Rasyid? Sampai 17 akun loh, masih aja nggak kenal. Ini langganan Bennett ini. Iya. Bosan ya. Sudah 15 akun yang di Bennett ya. Ayo yang Kristen ajuin naik yuk. Jangan diajuin terus nggak ngomong-ngomong di atas. Aneh. Pokoknya udah berapa ya? Udah 2. Rom lato-lato bubar katanya. Iya. Bang Irwannya apa nih? Mami kenal saya Gurunda, iya. Sama Rasid siapa yang nggak kenal sih? Sama Ustadz Sugi, apalagi Gurunda Zuma. Tuh Ben, Bang Rasid siapa? Selamat malam, Saudara Irwan. Ya malam. Lanjut Bang, dari Kristen Bang. Bang Islam Irwan. atau dari Kristen Bang? Islam bang, Islam. Oh, Ya salam dulu dong kalau Islam. ada yang mau ditanya. Salam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Izin bang. Ya, saya sama-sama. maafin. Saya maafin. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kok saya maafin sih? Dia belum minta maaf kok. Ada yang mau disampaikan Bang? Lagi nyari Kristen dengan mau naik. Oh iya bang. Udah. Ada pertanyaan kah atau ada yang mau disampaikan? Enggak ada sih bang, cuman mau saya. Nyapa-nyapa doang gitu ya. Oke. Iya, cuma doang. Cuma mau salam sama Bang Juma, fans berat aku tuh. Ya. Oh iya lagi ini dia, lagi terima telepon. Setia di YouTube-nya Iya. ya. Oke bang, saya turun aja ya bang. Ya. Oke Bang Mosi, Terima makasih Bang kasih. Irwan. Yuk. Ya sama-sama. Siapa sih yang nggak ngefans sama Gurunda Zuma sama Kang Sugi juga? Iyalah. Di YouTube-nya aja wow netizennya. Iya ada cewek nih Bang Rosid nih urusannya nih. Ini adik saya siang malam ya di teng-teng mau ke dapur mau kemana di teng-teng HP-nya itu tetap nonton YouTube-nya Kang Zuma, Gurunda Zuma. Bang Rosid, Adik saya. ada tamu tuh. Diana Sari, halo. Assalamualaikum Mbak Diana. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Dari Islam apa Kristen Mbak? Aku Islam, Bang. Masya Allah Muhammad. Ya udah mau disampaikan Mbak. Silakan. Alhamdulillah aku baru dengar ada apologet baru 2 bulan ini. Oh ya. Kebetulan lagi iseng-iseng aja. Terus Oh iya. aku lihat abang-abang para pejuang Islam ini cukup gigih ya untuk menyiarkan kebenaran. Tapi Masya Allah. ya, Kok ada tapi? saya cuman bukan tapi. Maksudnya gini, seharusnya kalau menurut saya pribadi para pendeta-pendeta yang sudah mu'alaf itu lebih giat untuk masuk ke komal-komal Oten untuk menyiarkan kebenaran itu seharusnya sih ya. Tapi justru para pendeta-pendeta itu malah dia lebih banyak syiarnya ke
Komal Islam. Iya, bukan majelis-majelis taklim di Muslim. Padahal selama ini kan dia punya kewajiban. Selama ini dia menyiarkan kan ajaran-ajaran yang untuk menuhankan Yesus. Justru dia punya kewajiban justru untuk memperbaiki kembali. Ya. Itu aja. Sangat disayangkan itu aja. Ya mungkin karena pengetahuan dia tentang Islam masih belum mumpuni atau belum cukup gitu, makanya dia banyak siar di komal Islam atau di ya pengajian Islam gitulah. Karena nanti dia ditanya tentang Islam begini begitu dia nggak tahu juga bingung sendiri nanti. Iya. Gitu. Bang Rosid, monitor Bang Rosid. Itu aja kan? Mana dia? Siap. Ya, terima kasih ya. Insyaallah. Biidznillah, insyaallah, biidznillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra Mose mau naik, ada yang mau ditukar nggak Bang? Bang Rosid apa Bang Muhammad ini? Ya udah aku aja lah. Aku diturunkan aja. Oke. Gua aja yang turun. Enggak apa-apa, gua aja yang turun. Udah ada Gurunda di sini semua dua-duanya. Ngambek ya? Enggak. Udah ada Gurunda, enggak enak gue. Konten lagi piknik ke Berseba katanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Gurunda dan Bang Mo dan Bang Wan. Terima kasih atas waktunya. Makasih udah nunggu dari pagi ya Bang. Ya makasih. Ya. Udah nunggu begitu naik malah jadi jagain akun. Sorry, makasih. Bentar lagi. Tinggal berdua aja dari tadi malah. Aduh kemana ini? Indra Mose, yo. Assalamualaikum Bang Indra. Khaira umat terbaik. Insyaallah. Masya Allah. Tuh, keluar. Presiden April. Siapa otak fras itu iya, Kristen iya, atau enggak? Tukar. Selamat malam Bang nih. Presiden. RE. Malam Bang RE. Malam. Presiden Evil. Malam. Halo, minta naik kok, nggak mau ngomong. Silakan. Tuh kan, dari siang kayak gini nih minta naik tapi nggak mau ngomong. Iya. Kadang-kadang gitu. Tadinya gregetan pengen ini, pengen bahas ini, jawab ini gitu kan. Karena Pas sudah naik kejawab bingung. semua. Udah kejawab semua makanya dia bingung gitu. Bang RE kalau nggak ngomong saya turunin dulu ya. Yuk. Konten kayaknya sudah punah. Habis dari tadi banyak siang, banyak banget malah ngantri. Bang Zuma nanti Ini dari Cina nih. Bang Zuma nanti ikut halal bihalal di itu enggak di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aduh. Namanya sih keren, namanya Muslim. Iya. Pinter ya. Terlebih dahulu. Pinter Bapak ya, ngibulin saya ya. Mohon saya dari Terengganu Malaysia, Pak. Oh dari Malaysia ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya cuma bukan nak mempersoalkan ataupun mau bertanya sesuatu, hanya untuk memberi penghargaan kepada kalian semua, host, tadi saudara Bang Rashid, Bang Zuma, Gurunda Sugi, dan juga Bang Zain Defiki. Ya. Dan saya agak maaf ya, saya harap kalian semua faham dengan tutur kata saya. Oke, insyaallah. Oke, insyaallah saya paham. Yuk. Insyaallah. Cuma saya mau memberikan penghargaan kepada anda semua dan saya berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian semua diberikan petunjuk untuk meneruskan perjuangan fi sabilillah di dalam memartabatkan agama Allah Islam, insya-Allah, dan semoga anda semua dicucuri rahmat dan diberkati olehnya yang Maha Hebat, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma satu persoalan, satu persoalan kepada Bang Zander Fikri. Bang, minta maaf bang, beri saya satu pencerahan. Anda Muslim atau Kristian bang? Saya Muslim. Kenapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anda pernah mempermainkan perasaan saya, bro. Kenapa? Oh, temannya ya, Allah ya Allah ya. Kalau saya pendeta Islam bang, kenalkan. Enggak. Tadi kan gini. Bilang apa ya? Sri ya? Panggil saja CL. Panggil CL. Tan Sri ya, bukan? Bukan, Sir. SIR. Sir ya. Tadi saya gini. Pencerahan Sir, kalau dalam bahasa Arab, Sir, dalam bahasa Arab, insya-Allah betul, artinya satu rahsia. Perasaan yang tersembunyi. Sir. Kalau dalam bahasa Inggris, itu maksudnya tuan. Iya. Kalau bahasa Inggris tuan, bahasa Arabnya jadi Sayyid dong. Sayyid. Sayyid. Tapi bisa ditambah H juga jadi Tuhan. Masya Allah. Lanjut ya. Teruskan. Oh iya Bang Indra, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih. Tadi host mau bertanya. Maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Tadi host mau bertanya apa kepada saya? Oh, nanya itu doang, agama Islam apa Kristen aja. Oke, paham. Iya, kalau Islam ya paling menyapa, kalau soalnya kita lagi mau debat sama orang Kristen bang gitu. Oke, tak apa. Mohon maaf saya mengganggu anda semua dan enggak penduduknya. Saya cuma ingin berkongsi kegembiraan saya, keterharuan. Saya juga rasa terharu yang amat sangat kepada anda semua, bukan saja di channel ini, bukan saja di room ini, tetapi juga di room-room Muslim yang lain yang saban hari, saban malam saya mengikuti room-room tersebut, dan alhamdulillah anda semua sangat bijaksana dengan izin Allah Ta'ala untuk mematahkan hujatan-hujatan yang dilemparkan oleh para oten. InsyaAllah ya Rabb. InsyaAllah, amin. So, teruskan perjuangan anda bro. Jangan bimbang. Kesemua itu, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu adalah bersertakan dengan niat. Jadi niat kita adalah untuk menegakkan agama Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan merahmati dan memberkati anda semua. Amin insyaAllah ya Rabb. Doakan saja saya, anjurkan juga saya sekeluarga agar turut sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Semoga Allah memberkati juga ya. Amin. Terima kasih kalian semua. Terima kasih bang. Terima kasih juga kepada Bang Indra yang saya baru kelihatan warna hijau. Kalau hijau di Terengganu ni ada satu parti berwarna hijau, tapi tak apalah. Kayak daun bang. Warna kesukaan Nabi pak. Warna kesukaan Nabi Muhammad pak, warna hijau pak. Iya. Warna yang paling disukai oleh Nabi Muhammad adalah warna hijau. Oke, syukran jazilan. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum. Ayat Al-Quran buat Pak Sar. Buat Pak Sar satu ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kau menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Dan Allah akan meneguhkan langkah-langkahmu. Kurang lebihnya seperti itu. Inilah cara yang paling lemah bagiku setakat ini, hanya sekadar untuk mampu menyokong dan memberikan semangat kepada anda semua para pejuang Allah untuk meneruskan tujuan untuk memartabatkan agama Islam, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Maaf semua, izinkan saya untuk turun dahulu ya. Terima kasih. Yuk, terima kasih ya Bang Sir.
Oke. Salam satu rumpun, Pak. Salam satu rumpun. Salam satu rumpun, Pak. Oke, salam satu rumpun juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen ngajuin naik yuk, jangan typing doang beraninya. Sini debat lo sama guru tuh. Dia maunya typing. Iya. Apa cuma nggak keluar di bawah doang. Allahu Akbar ya putri ya. Lanjut dulu ngobrolnya, saya sambil ini nungguin hotelnya bang. Zuma katanya nenek Mukifar. Ya iya makanya beraninya dari bawah doang ngatain guru. Masih ada ruang, ayo kalau mau naik. Kalau ada 2 orang saya turun, ayo. Nggak apa-apa, saya dengar di bawah. Udah ngeri dia mereka kali ketemu 3 gurunda ini di atas. Iya. Jangan suka bilang 3 bang, nanti salah tafsir bang. Iya, ini sensitif. Itu siapa? Si Sandy Susanto lagi bongkar-bongkar apologet Kristen tuh di Zoom di roomnya Bang Hidayah. Saya rekam. Oh, rekam Ustaz. Ya. Lanjut ya, saya dengerin sana dulu. Nanti kalau ada Oten, nah baru saya bersuara. Siap. Tumben Bang Indra Mose pakai akun kecil. Akun gedenya kemana Bang? Akun utama kan di Bennett sama Sia, sama Rosi rombongan Sia. Rosi ya. Iya. Tapi nggak permanen Bang. Nggak permanen. 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ya tahu sih kenapa. 1 minggu itu lama Bang Indra. Kalau nggak ada akun lain 1 minggu itu lama banget bagi saya. Iya. Nggak tahu kenapa kok bisa. Makanya teman-teman yang di bawah ini tolong tolong follow saya ya yang akun kecil ya. Follow abang aku yang ganteng ini Bang Indra Mose yuk silakan yuk. Ya biar bisa share screen. Iya betul. Ya, halo Rantang. Hah? Baru naik udah mental. Udah takut duluan ya. Belum dimulai. Baru ngomong cuma sepatah 2 kata tentang Syiah. Langsung kena Bennett. Oh gitu. Yang di bawah tolong bantu follow Bang Indra Mose yuk. Biar bisa screen. Onten penakut katanya. Ya kalau takut gimana mau menyebarkan kebenaran gitu. Iya. Kalau menurut Anda itu kebenaran yang Anda mau sampaikan ya udah naik aja gitu. Ya tumben pada ini nggak ada. Terus aku bagikan ke ini. Ke bagian Katolik. Serius. Kemarin ya saya pernah dengar ya di room siapa ya lupa bahwa di situ cakar-cakaran juga sama Onten. Ya, sama Oten malah ya. Iya, satunya mengatakan bahwa Yesus itu utusan, dia diutus, gitu. Yang satunya dia bukan hanya sekedar utusan, gitu. Bingung kan? Memang Yesus utus. Mereka di kitab Bible kan Yesus utusan. Ya, ada yang satu. Inilah hidup yang benar itu.
yang Inilah hidup yang benar satu itu. dia benar-benar mengikuti Ya kan? apa yang ada dalam Bible dia. Yang satu dengan framingnya. Nah, hidup yang benar itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Theos yang benar, ya kan? Dan mengenal Yesus yang diutus. Itu kan sama saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Sama, itu syahadat itu. Syahadatnya umatnya Nabi Isa sebenarnya, umat Yesus sebenarnya. Iya kan? Iya. Pada kemana? Otaknya habis kali, otaknya udah habis. Pada mau alap semua. Kalau menurut saya sih lagi tiarap, Bang. Iya, saya rasa tadi para onten menyimak pertanyaan saya tadi, makanya nggak mau naik. Banyak sih ini yang ngotin di bawah, cuma nggak berani naik ini. Ya, makanya saya mau ngajak berpikir pada onten-onten ini. Yang Anda Tuhan, yang tapi menurut pengakuan para onten kan Yesus bukanlah Isa, Isa bukanlah Yesus, gitu kan? Iya, karena kalau di Islam Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak mati dan bangkit. Jadi yang jadi Tuhannya onten itu yang disalib, mati dan bangkit. Kenapa kalau mau membahas tentang itu kok masih nyari-nyari ke sejarah-sejarah Nabi Ibrahim, ke sejarah tentang Bunda Maria? Itu kenapa? Padahal tidak ada hubungannya. Yang mati disalib dengan yang bangkit itu tidak ada hubungannya dengan Maria. Itu coba dipikir lagi itu ontennya. Karena Nabi Isa itu diselamatkan. Naik sini Bang Sofyan, jangan dibawa aja dong beraninya. Ya, ayo kalau mau naik coba itu dipikir kembali, disampaikan di atas. Kenapa Anda numpang di sejarah-sejarah tentang Bunda Maria, tentang malaikat yang menyampaikan firman-Nya ke Bunda Maria, tentang Yesus yang dilahirkan gitu kan. Kenapa? Padahal itu kan bukan Isa. Bukan. Itu kan yang mati disalib, dikubur, bangkit, itu kan bukan Isa. Isa nggak pernah mati. Nyari apa di situ? Begitu, enten ya. Naik yuk. Pendek sekali ceritamu. Kalau Anda menuhankan orang yang disalib, mati dan bangkit, itu aja ceritanya. Disalib, mati, bangkit, nggak ada cerita lain. Kenapa harus nyari-nyari ke yang lain? Ayo naik. Kuikuti pengakuanmu. Kalau Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Kenapa kalian numpang-numpang di cerita Bunda Maria, di cerita Abraham, apa dan sebagainya? Yo. Padahal yang mati bangkit itu nggak jelas siapa. Siapa Bang yang mati itu siapa Bang? Bang Zain tahu nggak Bang? Ya satu mengatakan siapa, satu mengatakan siapa gitu. Tuh. Berarti kalau benar perkataan dia itu, jadi dia nggak mengikuti apa ajaran Yesus juga. Kata Yesus, sembahlah Allah yang benar, hanya dia satu-satunya Allah yang benar. Dia nggak mengikuti kan? Dia hanya numpang cerita-cerita itu semua. Ayo Sofyan, naik Sofyan, yang di bawah mulu. Sini ngobrol di atas. Tinggal pilih lawan siapa.
Katanya kan 1 lawan 1 Bang Muhammad. Ya udah sini naik, terus tinggal milih mau ngobrol sama siapa kan. Gak apa-apa, mau milih siapa saya turun. Dah. Cuman jawab pertanyaan itu bener enggaknya itu. Males ngomong dengan kalian. Ini gue tarik. Kayak banget ya. Ini gue tarik. Set. Jambak. Iya, cakar-cakaran. Saya tahu itu onten pada cakar-cakaran. Satu mengatakan Yesus utusan, satu mengatakan Yesus bukan utusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang banyak banget. Kirain malam sepi. Ya udah, saya turun aja kalau takut dengan pertanyaan saya, yuk. Kalau takut saya bilang bahwa kamu itu numpang cerita itu semua. Yuk. Saya turun, naik kamu yang lain, yang konten. Karena sangat pendek sekali yang mati dan bangkit 3 hari udah nggak ada cerita lagi di situ. Mbak Leni naik dong, Mbak Leni mau ini nggak? Mau apa? Mau lebaran kali Mbak Leni? Ayo sini, boleh. Aku ngeliatin soalnya. Sini Mbak Leni naik, katanya mau lebaran. Pancing dulu bubaran katanya. Konten takut, iya. Udah kehabisan bahan. Itulah ilmu Allah ya, yang tidak pernah bakal habis ilmunya sepanjang masa. Apapun pertanyaan Anda tetap terjawab di sini ya. Itu milik Islam loh yang kita jawabkan, nggak milik siapa-siapa. Misalnya Al-Quran milik Islam ya, hadis milik Islam gitu ya, yang sesuai dengan hadis Rasulullah gitu kan. Kalau di luar itu nggak tahu itu milik siapa, nggak tahu. Bang Muhammad daerah Madura ya Bang? Saya orang Madura. Oh iya. Sumenep. Nah ini dia ketemu saudara aku nih. Orang Kristen saudara nih. Perform. Malam Bang Perform. Malam Bang. Assalamualaikum, selamat malam. Oh salah. Muslim ya Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Saya pernah ketemu aku ya kemarin ya. Iya betul. Kalau Muslim saya sertai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Iya. Halo, assalamualaikum guru-guru saya semua. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengabdiannya Bang Suma, Bang Sugi juga, dan hostnya juga nih. Makasih. Sehat selalu ya buat semuanya. Izin turun dulu ya guru-guru saya semua. Cuma mau sapa-sapa gitu aja. Ya insya Allah. Terima kasih ya. Nggak foto-foto dulu. Ya. Nggak foto-foto dulu boleh. Oh, boleh di screenshot bahwa Anda sudah pernah naik di 1 komal sama Gurunda Zuma gitu. Boleh di screenshot. Aku sering sama Gurunda sering. Iya pernah. Pinter dia Bang, ngasih namanya begitu nih. Disangka hotel kan aku lupa orangnya, pelupaan. Oh performance, oh ini penyanyi ini. Iya. Bukan Bang. Mutul ke umum pian mutul ke umum. Alhamdulillah, ini sama-sama orang Madura, Sumenep, alhamdulillah Sumenep. Alhamdulillah. Popiar kakek. Yang Suki ini udah pinter ya. Oh, coba. Apa itu artinya sih?
mau digampar gitu. Oh, alah, artinya itu saya nggak ngerti. Saya cuma ini niru-niru di TikTok itu kan ada Bang Ari Motor itu kan popiat kakek gitu kan. Oh, Ari Motor juga masuk di sini. Enggak, saya lihat di TikToknya gitu kan. Kan sikit-sikit popiar kakek gitu. Apa artinya nggak ngerti saya. Oh, artinya aku gampar. Oh, parah. Gampar kamu. Gitu. Sorry. Kalau gitu nggak mau lagi saya. Ya, kalau mau tahu ini Maduranya di mana? Saya Jember, bukan Madura, tapi ada keturunan Madura juga. Pasti. Keturunan Madura. Bahasanya Madura ya pasti. Ya udah gini aja ya, sehat selalu buat saudaraku semua, guru-guru saya semua. Terima kasih ya Bang, udah dinaikin. Ya, Assalamualaikum. Naik dong Edi. Sugi dan Zuma hanya pintar kuar-kuar tapi nggak ada ilmu, naik lah. Ayo debat dengan saya, open cam, tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ada nggak pendetamu yang sanggup melawan saya? Ayo sini. Yuk, naiklah. Open cam kita ya. Ayo naik yuk, yang Kristen yuk. Gak galak gak, Bang Sugi mah bahaya orangnya. Ya tergantung. Kalau dia penghujat ya saya injek lehernya. Bang Sugi jangan tergantung, kasihan mati. Iya. Ayo no, jangan dibawa doang beraninya. Nggak level katanya WC deh. Keren juga ya. Ini aku jambek ya, ayo naik sini yuk. Katanya nggak level. Udah ngomong dulu lah. Yang nggak level siapa sih? Anda atau siapa yang nggak level? Anda yang nggak level atau siapa? Yo. Nggak level bro katanya. Saya rasa level Anda itu sama anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa kali ya. Jangankan cuma kau seorang, ditambah Tuhanmu jajar 3, saya juga nggak mundur. Kok Tuhan dijajar 3? Emang ada? Ya kan Tuhannya 3. Oh, kalau gitu. ada orang Kristen ngaku Tuhannya 1, itu Anda sedang dibohongi. Faktanya Tuhannya 3. Ada yang sedang lagi dibaptis, ada yang berupa burung merpati, ada yang teriak dari surga. Itu 3. Bukan 1, jangan mau dibohongi. Iya. Ini orang mualaf nih, teman aku datang pengen nyapa kali. Assalamualaikum Bang Atta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Mau nyapa aja nih buat gurundaku semua sama ustadz semua juga. Ini buat Muhammad Zainal Fikih, Pak Desugi, gurundaku, Masya Allah, Bang Zuma. Suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terima telepon dia kayaknya, lama itu kayaknya. Iya Bang Muhammad, Masya Allah. Iya, kita baru seminggu nih Ustadz menjalankan keislaman saya. Iya. Oh, tetap ya? semangat ya. Siap. Semangat. Ingat, ketika Anda menjadi mu'alaf, Anda harus siap diuji. Karena Allah berfirman, kamu jangan ngaku beriman sebelum aku uji. Pasti ada ujian. Ya, saya harap ketika Anda sedang diuji oleh Allah, bersabar, serahkan semuanya pada Allah, sabar. Allah tidak akan memberi ujian yang melebihi kapasitas Anda. Ya. Tidak mungkin Allah memberi ujian melebihi kapasitas, tapi tetap akan diuji, ya. Siap Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Ustaz. Jadi ada kalau tambahan ya bolehlah di sini mumpung kita nunggu otan-otan yang berilmu lah buat di sini di komalnya One Abi 3 ini nih. Yang kebanyakan kita tahu rukun iman ada 6 itu ya. Apa rukun iman yang ke-6? Itu kebanyakan kita lupa gitu. Qada dan qadar Allah itu lupa di situ kadang-kadang kita. Makanya dari itu mohon penjelasannya Ustadz sama Pak Desugi tentang Islam lah gitu. Saya juga belum apa nih, soalnya kemarin Jumat juga sempat udah sunat, ikut Idul Fitri juga, sama alhamdulillah cuman itu juga puasanya Jumat itu cuma setengah hari saja gitu. Mau setoran ini Al-Fatihah nggak? Aku mau ada Pak Desugi tuh. Oh Masya Allah, monggo. Kalau bisa dari dulu sambil Abang, maksudnya kok aku? Aku mau setoran Al-Fatihah nggak apa gimana? Enggak. Bang Ahmad. Ya, siap. Bang Muhammad.
Abang mau setoran Al-Fatihah, mau baca Al-Fatihah di sini boleh, nanti dikoreksi kalau ada. Oh siap. Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf dulu nih buat otennya, jangan kepanasan ya saya baca Al-Fatihah. Iya, lanjut ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Untuk pembelajaran 60% lah, udah bagus ya. Yang pertama perlu saya koreksi tadi, ta'awudnya itu bukan au. Apa tadi? Coba ulangi sedikit ta'awud. Yang mana? A'udzubillah. Coba. Au. Ya, bukan au ya. Betul, tadi bukan begitu ya. Ya, au tadi. Jadi bukan a dia ya. A. Nah, terus tadi huruf-huruf ainnya itu amta, itu tadi juga masih apa ya, pakai a-nya itu jelas. Itu bukan a, tapi a. Sengau dia. Karena saya rasa dia masih mempelajari teks ininya, bukan aslinya. Tapi mantap kok udah hafal Al-Fatihah, Mas. Mantap ya, Bang. Kemudian yang terakhir tadi bukan walat ya, bukan walat, walau. Ya, jadi dia lidahnya itu ditaruh di samping kanan, di gigi sebelah kanan, walau bukan di tengah lidah ya, bukan walat. Nah, kalau di samping jadinya walau do. Nah, seperti itu. Walau dolin, nah, bukan walad dolin gitu ya, tapi walau do. Jadi dia lidahnya itu ke samping arahnya, di gigi sebelah gigi taring ya. Walau dolin, nah seperti itu. Karena dia pembacaan kadang-kadang itu kalau ini hampir sama, ada zat zat itu hampir sama. Ya, saya kasih contoh ya. Au, ya bukan au, bukan begitu. A'udzu billahi minas shot itu. Himinas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan alham ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin tapi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, bukan malik. Bukan maliki yaumiddin, bukan begitu. Maliki yaumiddin, karena di situ tidak ada tasjid ya, di kafnya itu ya. Maliki yaumiddin. Nah, di sini harus ada penekanan. Iya, bukan iya, tapi ditekan di situ. Iya karena budu wa iya karena stain. Bukan ya. Di dada dia. Ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim qaf di tenggorokan. Mustaqim gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil bukan mage ya. Nah, kadang kawan-kawan ini sering mage, padahal goin itu bukan termasuk huruf qalqalah kan? Bukan. Kadang sering saya dengar magdubi gitu. Bukan mage, tapi magdubi alaihim.
walau dolin. Nah, seperti itu. Amin. Masya Allah Ustadz, jadi merinding nih Ustadz dengernya ini. Masya Allah. Jadi doain aja ya, walaupun saya baru seminggu mendalami tentang Islam maupun ngaji maupun sholat ini itu dan sebagainya. Saya mohon doanya dari Ustadz dan Pak Desugi, dari Gurunda Bang Zuma juga. Semoga saya tetap istiqomah di jalan Allah, membela kebenaran di jalan Allah. Semoga saya juga dikuatkan di jalan Allah. Dan ya, saya juga pengen ini belajar ngaji terus. Itu aja Ustadz ya. Jadi jadi saya udah ikutin Ustadz Muhammad, saya udah ikutin, nanti saya DM lah nanya tentang ajaran tentang Islam gitu gimana. Saya juga pengen ngaji. Baru-baru di Iqra sih, baru apal A sama dengan A, aba, itu A, ba. Di Muhammad Atta di room sini juga banyak. Ada Ustadz Zaifah, banyak yang udah mengajar. Saya ikutin juga semua itu Ustadz. Jadi jarang-jarang live Huzaifah. Jadi dia cuman masuk di komal-komal doang ya, jadi saya ikut gitu. Tapi menurut Ustadz, bacaan saya udah lumayan. Ya bisa lumayan. Masya Allah, tabarakallah ya. Dibenerin aja makhrajnya itu dibenerin. Itu ya, kalau di Islam itu untuk membaca Al-Quran itu seharusnya ada guru. Ada yang memang sudah biasa membaca Al-Quran, itu yang harus mengajari gitu ya. Cari guru yang ini. Iya, jangan takut dosa seperti kemarin ya. Yang dosa itu ya, salah itu tidak dosa. Yang dosa itu sudah tahu dia cara bacanya tapi disalah-salahin. Ya. Itu baru dosa itu. Benar sekali. Ya, udah tahu cara bacanya, tajwidnya, ya dan lain-lainnya gitu kan. Udah tahu semuanya ilmu Quran itu. Kalau yang masih belajar, tapi disalah-salahin, dipleset-plesetin, itu yang dosa. Tetapi ketika kita bentar Ustadz, ketika kita tidak tahu, berusaha membacanya, kesusah payahanmu untuk membaca itu diberi pahala oleh Allah. Ya, benar sekali. Gitu loh, diberi pahala oleh Allah. Salah tidak berdosa, jangan khawatir. Enggak semudah itu. Dosa di dalam Islam itu enggak semudah itu. Bahkan ketika orang mau berbuat jahat, itu belum dicatat. Ya. Di Islam itu mau berbuat jahat saja belum dicatat sebagai amal perbuatan buruk. Ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, baru dicatat. Satu. Nah, sebaliknya, ketika kita ingin berbuat baik, baru niat sudah dicatat oleh Allah. Kemudian niat itu dilaksanakan, catat lagi satu, jadi dua. Nah, itu enaknya Islam. Kalau ada orang Islam kok tekor, lebih banyak dosanya daripada amal perbuatannya, daripada pahalanya, itu orang paling merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin ila. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi. Yang tidak merugi siapa? Beriman, beramal soleh, berdakwah, sabar. Selagi itu kita ikuti nggak merugi. Makanya orang Islam kok rugi, banyak dosanya, ini orang paling celaka. Sedangkan niat baru berbuat dosa, mau berbuat maksiat itu belum dicatat. Ketika sudah berbuat maksiat baru dicatat. Kok bisa rugi ya? Kan aneh. Nah gitu loh. Lanjut. Nah, jadi menurut Ustadz, kalau saya kayak tadi itu kan jadi seorang mualaf terus baca Al-Fatihah, itu bahkan mungkin kebanyakan salah saya itu yang telah dikoreksi sama Ustadz. Dosakah saya? Tidak. Malah dapat pahala yang besar insyaallah. Oh, alhamdulillah. Karena itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, dengan usahamu udah dapat pahala, apalagi membaca gitu. Dengan niatmu yang baik itu gitu kan, udah dapat pahala, apalagi dipraktekkan atau dilaksanakan gitu. Gitu ya. Cuman saran saya gini, kalau boleh, jadi Anda dari non-Islam masuk Islam, siarkan agama Islam itu, bahwa agama Islam itu adalah kebenaran. Nah, gitu ya. Itu siarkan kepada saudara-saudaramu yang masih belum
Islam gitu. Tapi saya belum kesana dulu, Ustadz. Jadi masih saya masih naikin dulu Islam ini dulu buat diri saya dulu, baru saya berani untuk. Ya, sebenarnya kamu belajar Islam jangan untuk modal debat aja, bukan? Enggak berani saya ke situ. Jangan debat dulu. Kalau saran saya untuk para mualaf ini jangan debat dulu. Belajar Islam dengan baik aja dulu. Contoh Bang Neflos. Ya, Bang Neflos itu setelah syahadat hilang dia hampir 1 tahun. Kemana orang ini? Nggak taunya belajar, muncul ketemu lagi di TikTok. Masya Allah, ilmu udah Islamnya pintar ya. keren. Nah itu Bang Neflos. Kebetulan waktu dia masih kafir ya, itu sempat diskusi dengan saya, Kores, Bang Andi, Bang Farhan, itu lawan-lawan debatnya Bang Indra Mose, gitu ya. Itu lawan-lawan debatnya itu. Alhamdulillah begitu dia bersyahadat hilang, nggak ada kabar. Muncul setelah di TikTok ini, Masya Allah, ilmu Islamnya udah keren. Makanya untuk para mualaf jangan debat dulu deh. Yang debat biar kita ini. Kalau saya mah mau disuruh debat tentang Islam ataupun Kristen, saya bakalan tetap akan lanjutin ke keislaman saya buat kalau bisa menghafal Al-Quran kalau saya mah. Jadi tahfiz. Masya Allah, cita-cita sangat mulia ya. Pengen jadi tahfiz. Ya, itu aja dalam niat saya, Ustadz. Udah kalau bilang mau nangis ya. Dulu waktu Kristen kenapa nggak ingin jadi tahfiz Kristen? Tahfiz Bible gitu kan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, tahun depan direvisi, hilang apalanya. Iya. bener itu bener. Udah susah ngapalin. Tapi saya nanti di typing nanti disalah-salahin. Jangan nyalahin agamanya yang dulu dong. Banyak yang bilang kayak gitu kemarin. Iya. Nah, kan saya diam aja. Tapi kalau dari mau nambahin nggak Bang? Ini menjelaskan tentang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. Ini orang ini wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Ini Bang Muhammad waktu nama Kristennya anak domba ini nyari-nyari Bang Juma untuk disyahadat. Ya antum gimana? Kok baru nongol dari mana? Ya, di bawah aja saya kadang lagi. Oh iya. Teman-teman udah cerita. Jadi waktu itu saya agak ragu gitu kan, karena ya trauma habis di prank gitu kan. Jadi saya belum mau mensyahadatkan gitu. Tapi ya nyesel juga, akhirnya bukan saya yang mensyahadatkan, malah Bang Dewa. Ya Allah, bukan rezeki saya ternyata. Monggo lanjut. Makanya banyak yang bilang Ustadz, jadi saya tidak meragukan kemualafanmu Bang Atta katanya. Ya saya bilang jangan, kenapa harus ragu, karena saya juga udah niat dari jauh-jauh hari. Saya pengen mendalam tentang Islam gitu, sampai saya juga niatkan juga buat diri sendiri, karena apa ya, saya mencari kebenaran itu aja gitu. Masya Allah, maafkan saya ya kalau kemarin masih meragukan Anda gitu, tapi subhanallah, mantap. Nah, iya, sama-sama saling memaafkan. Ini juga udah kita kembali ke fitrah, maaf lahir batin. Ustadz, gurundaku Bang Juma, Masya Allah. Ini yang ciri khasnya ini nih yang membuat saya ini menjadi seorang benar-benar. Masya Allah. Masya Allah, gurundaku Bang Juma. Ini apalagi ini pertama. Bagaimana dengan keluarga? Akhir Juma harus tanggung jawab, dia jadi Islam gara-gara apa? Dengar debat Bang Juma nih. Soalnya keluarga gimana? Kalau keluarga sih pasti pro dan kontra, ada Bang Zuma, tapi dari teman-teman yang lain juga mensupport dalam artian akhlaknya harus dijaga tetap, jangan ngebantah, jangan kayak ini nih durhaka sama orang. Ya kalau kalian ngomel gurundaku, ya saya tetap diam gitu. Nah, jadi saya tetap diam, nggak boleh ngelawan gitu ya, ikutin apa katanya juga, tapi dalam artian pindah saya, walaupun dia bilang tentang masih dia pegang yang server yang dulu, ya saya nggak mau terima gitu, saya tetap istighfar terus dalam hati gitu. Ya, tapi insya Allah orang tua Anda juga insya Allah
akan ikut Anda jika Anda menunjukkan kebenaran itu. Insya Allah Menunjukkan doain aja. sikap-sikapnya itu. Ya, insyaallah. Bismillah. Kemana Bang Muhammad Atta? Ya itu aja karena saya udah dengar suaranya Gurundaku Bang Zuma, Guru Ustaz Muhammad, Pak Deza Sugi, udah saya ikuti. Gini Bang Atta, sedikit saya kasih tahu Bang ya. Ketika kita menjadi Islam, ya itu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Bahkan berkata itu dilarang ya. Walaupun kita beda agama, beda keyakinan, akhlak kepada orang tua tetap harus dijaga. Ya, tetap kalau perlu ditunjukkan beginilah ajaran Islam. Beda dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istri, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Harus benci Anda kepada orang tua Anda. Ini ajaran Yesus, beda dengan ajaran Islam. Ya semoga itu bukan ajaran Yesus ya, hanya karangan Lukas saja. Karena saya tidak yakin seorang nabi mengajarkan demikian kan. Ya. Nah, kalau di Islam jelas, walaupun beda agama, kita sangat dilarang ya untuk kurang ajar kepada orang tua, bahkan berkata saja dilarang. Nah, bagaimana apa yang boleh tidak kita turuti kehendak orang tua itu yang bertentangan dengan syariat. Nak, maling kau nak, katanya, jangan diikuti. Nak, nyembah Yesus jangan diikuti. Itu pun cara menolaknya harus dengan cara yang baik. Maaf Bu, itu bertentangan dengan ajaran kami. Selesai sudah. Nggak boleh kita banyak ngomong sama orang tua, apalagi sampai menyinggung, menyakiti hati orang tua itu dilarang di dalam Islam. Siap Guru. Pencerahannya dulu dari Gurundaku Bang Zuma untuk buat saya dulu ini, biar ada inspirasinya buat keislaman saya lebih Abdul lah gitu. Gurundaku Bang Zuma. Iya, sama seperti yang cerminan daripada seorang muslim yang baik itu adalah bagaimana mereka kemudian menjaga silaturahmi. Karena akar dari Islam itu nampak dari bagaimana pribadi-pribadi Islam itu bisa memperlihatkan sisi hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama manusia. Artinya bahwasanya ketika adik saya ini memperlihatkan akhlak karimah di lingkungan, utamanya di keluarga, pasti itu akan memiliki nilai tambah terhadap Islam itu sendiri, akan pandangan keluarga yang non-muslim ya. Karena tanggung jawab seorang mu'alaf itu lebih besar dibandingkan orang yang sudah muslim dari sejak lahir. Karena orang yang mu'alaf itu dikelilingi oleh non-muslim dari keluarganya sendiri, sehingga semuanya harus terjaga. Lisannya, cara bersikap, cara merespon, ya, cara kemudian memberi solusi dalam setiap masalah, yaitu harus diukur. Kenapa? Karena penilaian orang itu selalu akan berkata, loh kamu kok nggak lebih baik dari yang kemarin, kan gitu. Jadi apa yang harus antum lakukan adalah belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, bagaimana memperjuangkan akidah, bagaimana sikap istiqomah, bagaimana bisa membaca Quran dengan baik, bagaimana bisa melaksanakan kewajiban ibadah wajib dengan baik. Itu yang perlu diperlihatkan. Jangan hanya nebeng KTP di Islam, begitu syahadat ya udah selesai. Tapi harus ada nilai plus. Yang kemarin itu biasa-biasa aja, begitu menjadi seorang mu'alaf, menjadi seorang muslim, ya perlihatkan bahwa Islam mengajarkan aku berjalan seperti ini, Islam mengajarkan aku duduk seperti ini, Islam mengajarkan saya berdiri kayak begini, Islam mengajarkan saya untuk bertutur seperti ini kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, kepada yang lain. Islam yang mengajarkan itu semua. Karena sejatinya
Allah Subhanahu wa taala itu mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sering bawa di dalam surah An-Nahl ayat 44, ketika kemudian orang-orang Kristen itu berkata, kenapa harus ada hadits? Kenapa bukan Al-Quran aja? Apakah Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadits? Maka jawabannya juga di surah itu, An-Nahl ayat 44, bahwasanya ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu memang diperintah oleh Allah untuk bersabda, bayyina linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menerima pokok-pokok ajaran di dalam Al-Quran, lalu kemudian apa yang tersurat dan tersirat dalamnya itu kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena penjelasan Rasulullah itu adalah satu perintah yang menjadi tatanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, baik hubungannya kepada Allah maupun sesama manusia. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi engkau kuutus wahai Muhammad untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka patuhi, ya, agar mereka itu kemudian berfikir. Ya, jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ya memang liutamima akhlak, diutamakan kemudian penyempurnaan akhlak. Nah, itu poinnya. Jadi kalau agama kemarin diajarkan Yesus itu penebus dosa, segala dosa itu dinisbahkan kepada Yesus. Sekarang menjadi Muslim, yang ada adalah Rasulullah Muhammad SAW menyajikan materi-materi keilmuan, di mana materi keilmuan itulah kemudian yang akan menghanguskan, menghapuskan, mensucikan manusia itu sendiri dari dosa-dosa yang ada. Jadi kita tidak ditebus, tapi kita disucikan. Dengan cara apa? Mengikuti pola ajaran syariat yang dituntun, yang diajarkan untuk diamalkan. Nah, ini diperlihatkan kepada keluarga. Ini loh saya setelah saya menjadi seorang Muslim, agamaku mengajarkan saya bertutur kata kepada orang tua dengan baik. Agamaku mengajarkan aku cara duduk di hadapan orang tuaku dengan cara yang baik. Tapi tidak boleh dibuat-buat, betul-betul karena iman, betul-betul karena ikhlas, betul-betul karena merasa inilah yang harus saya patuhi di dalam kaidah iman saya, dalam kaidah agama saya. Karena Allah menerangkan di dalam surah apa itu ya? Qul in kuntum tuhibbunallah, Al-Maidah ayat 31 kalau enggak keliru saya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mau selamat, maka ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang menjadi ketetapannya, apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi uraiannya. Nah, itu yang diikuti. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya pencipta dan bumi akan mengampuni segala dosa-dosamu. Ya, ini panjang lebar kita berceramah ini kayak di masjid. Allah guru daku, ini aja saya udah merinding ini untuk penyampaian guru daku. Jadi padahal cukup masuk di pikiran saya juga karena penyampaian dari guru daku Bang Zuma. Jadi iya kan? Terima kasih. Udahlah lanjut. Iya. Ini ada Bang Muhammad. Iya, sama-sama Adinda, adikku yang baik. Rapatkan barisan, luruskan saf, banyak belajar, istiqomah, bersabar, ya. Siap, belum daku ini nih. Makanya saya tuh bisa mau bersiap karena bisa hafal semua dari Al-Quran sama Bible gitu. Itu membuat saya ini mah luar biasa, bukan ustadz, bukan habib, bukan syekh, ya. Makanya saya ini bener ini nih, saya harus ikutin jalannya guru daku Bang Zuma jauh sebelum kesini itu bener. Ya, yang membuat saya terpukul banget waktu itu, ingat entah sama debatnya sama siapa waktu itu guru daku Bang Zuma. Yang bilang satu-satunya Tuhan mati tertutup di tangan salib hanya ada di agamamu. Nah, di sana tuh mulai ngelamun udah. Saya tuh waktu itu dengan siapa itu debatnya di sana ngelamun mempertanyakan ya
gali terus saya gali tentang ini Alkitab ini. Memang benar juga sih isinya. Habis itu di satu juga isi lain apa yang halal jadi haram hanya ada di agamamu. Nah saya buka lagi benar saya ya hamar malah kayak minum-minuman keras gitu. Terus ya, terus makanan babi gitu ya. Ya saya benar juga. Nah jadi karena gurundaku Bang Zuma ini saya udah rekapkan hati niat terus akal saya udah kebuka. Pas itu kan ada juga mengatakan itu masih mempertanyakan untuk mualafat saya terus ya saya bilang ya udah yakin benar nih mereka yang mualaf tapi belum ada yang mau nyampaikan dengan tapi pas Mahadewa menyampaikan dengan tausiahnya sedikit itu Masya Allah merinding juga tuh langsung syahadat di sanalah kebesaran Allah menunjukkan saya kebenarannya bahwa saya benar-benar masuk Islam. Sejatinya adalah niat saya juga itu pengen. Terima kasih Jimnya ya berkat selalu itu. Niat juga saya tuh tetap pengen ngaji dan terus ngaji kalau bisa pengen jadi tahfiz itu aja sih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu aja dari saya gurundaku Bang Zuma, Ustadz Muhammad sama Pak Desugi. Mohon doanya buat saya semoga saya tetap istiqomah di jalan Allah dan amin ya rabbal alamin. Jadi tercapai ya Allah kabulkan niatnya untuk menjadi seorang hafiz. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata istilah terlambat untuk menjadi seorang hafiz. Kita lihat sejarah seperti contoh Rasulullah sendiri ketika mendapat wahyu yang pertama kali umur 40 tahun. Beliau hafal Quran. Abu Bakar umur berapa? Lebih tua dari Rasulullah, hafal Quran. Ya, banyak sahabat-sahabat Rasul yang memulai menghafal Quran itu sudah berumur di atas 40 tahun, 50 tahun. Alhamdulillah. Anda berumur berapa sekarang, Bang? 27. Baru 27. Wah, Masya Allah. masih muda. Umur 30 insya Allah jadi hafiz. Ya, insya Allah. Ini amin. Ya. Waktu Jumat itu masih belum rada-rada kering juga. Ini yang disunat pas Jumat. Iya. Lucu ya. Sebelum itu aja Ustadz Gurundaku sama Pak D ini waktu ini juga netizen banyak yang ini ngatain kalau udah segede gitu mah palingan di kapak gitu cara sunatnya. Kaget mundur lagi gitu sampai lari ya lagi nanyain tentang sunat ya gitu aja mundur ya ternyata udah tempatnya ada kejelasannya yang tentang sunat waktu disunat sakit nggak gitu sakit nggak waktu disunat pakai laser kan ya pakai laser sakit kan nggak sakit tapi dibius dulu tapi kayak gede gitu rasanya tuh gede banget. Iya, waktu disuntik tuh gede banget rasanya tuh. Kayak ngangkat. Padahal udah gede ya. Gurundaku Ustaz, Pade kayak gede kayak gimana tuh gedenya tuh. Padahal udah gede, tambah gede malah. Enggak masih kecil punya aku. Benar gede. Tapi pas dikasih suntikan bius itu gede gitu, Ustaz. Masya Allah. Tapi ya alhamdulillah udah benar-benar saya mensyukur itu semua karena ini jalan yang diberikan sama saya dari Allah untuk saya benar-benar di jalannya. Dan jadi hadir Allahu Akbar. Terima kasih untuk saudaraku semua yang di Taiping juga. Terima kasih buat Gurundaku Bang Zuma. Kalau dari suaranya, waduh, kalau saya deket tuh pengen saya peluk. Itu lagi juga ini ada yang nanya, Ustadz sejak kapan? Alhamdulillah. Yang penting jangan ini ciuman kudus ya. Pelukan boleh. Ini ada yang komentar di Taiping, Ustadz kata siapa Nabi Muhammad umur 40 tahun hafal Quran. Saya nggak mengatakan umur 40 tahun hafal Quran. Waduh. Enggak, saya bilang dimulai dari umur 40 tahun. Rasulullah menerima wahyu itu kan umur 40 tahun tuh. Nah mulai saat itulah Rasulullah sudah mulai gitu loh. Ya nanti selesainya setelah 62 tahun hafal Quran Rasulullah gitu loh. Oke, lanjut. Setiap bulan puasa Jibril datang kemudian beliau mendaras. Rasulullah mendaras bacaan Al-Qur'an Karim.
Ya, saya mohon pamit dulu Gurunda semua. Tunggu dulu. Yang mana yang mau pamit? Saya mau tanya, Saya. yang tadi yang antum hadapi tadi itu siapa? Kristen dari mana itu? Bukan Kristen, Muslim. Iya, menjawab ala Kristen gitu loh. Jadi jawaban-jawaban Kristen itu dirangkum sama dia gitu. Datang saya minta naik, nggak dinaik-naikin. Ini kenapa ini nggak dinaikin? Oh, hostnya lagi tidur kayaknya ini. Gue pikir Oten beneran tadi tuh. Ya, saya juga mau pamit Gurundaku Bang Zuma. Ya, terima kasih. Baik. Pak Desugi, Ustadz Muhammad, terus Pak Indra, sama Bang Wanwan Abi. Terima kasih juga udah saya dinaikin. Sama-sama. Terima kasih udah dipertemukan sama Gurundaku Bang Zuma. Ya Allah, penyampaiannya itu tetap saya ingat ya bakalan hilang. Saudara Bang Zuma itu juga sampai sekarang detik ini masih saya simpan. Kalau lagi saya sendiri tuh saya nonton. Satu-satunya agama yang mati terkutuk di Thailand hanya di agamamu. Maaf potnya jangan panas ya, bener itu kenyataannya. Dinda Ata. Ya, silakan Bang Indra. Sebelum Anda undur diri saya sampaikan. Bahasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Mayyahdillahu fala mudhillalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, dia tidak tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan yang Allah sesatkan tidak akan dapat petunjuk. Nah, ini terkadang umat Islam sendiri masih banyak yang belum paham penafsiran atau pemahaman daripada ayat ini. Kalau salah memahami, dipahami begini. Oh, berarti Allah itu enggak adil ya. Berarti Allah itu pilih kasih ya. Pilih-pilih orang. Kalau yang dikasih petunjuk dapat petunjuk, yang disesatkan nggak bisa dapat petunjuk gitu. Padahal tidak, Bang. Bahwasanya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat setiap keadaan hamba-hambanya, yaitu para manusia. Ketika manusia itu sudah membuka hatinya, menghilangkan egoisme, ya kan? Menghilangkan egoismenya, bahwasanya saya akan menerima kebenaran apapun itu, entah namanya Islam, entah namanya apa. Kalau itu benar saya akan ikut. Ketika Allah mengetahui pada jiwa manusia, pada hati manusia ada rasa keterbukaan untuk menerima kebenaran, yang dalam bahasa Arab dinamakan Islam. Ya, Islam itu artinya berserah diri. Aslama yaslimu, artinya berserah diri. Ketika Allah sudah melihat adanya hati dalam diri Bang Atta, yaitu hati Islam, berserah diri, artinya apapun agama itu, kalau itu yang benar saya akan ikut. Nah, akhirnya dengan begini Allah kasih petunjuk. Oh, kamu mau yang benar, nih tak kasih petunjuk. Nah, oleh karenanya orang masuk Islam itu gampang. Hanya dengan satu kali Bang Zuma debat, atau 2 kali 3 kali, wah udah nih kebenaran saya ikut. Tapi untuk orang yang memilih kekafiran, ya kan, dia tidak mau menerima kebenaran, dia tutup hatinya. Allah katakan fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Jadi hidayah itu teman-teman bukan di kepala. Sebenarnya orang-orang yang melawan debat kita itu kepalanya udah masuk. Ya bagaimana bisa ya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Secara matematika kan nggak masuk. Tetapi yang menutup mereka dari kebenaran Islam bukan isi kepalanya, hatinya. Allah nggak pernah mengatakan fi ra'sihim maradun, dalam kepalanya ada penyakit, nggak ada. Dalam hati. Nah, dalam hati. Nah, ketika orang-orang itu sebaliknya daripada Bang Atta, seperti Yusuf Manubulu, Saifuddin Ibrahim, dan lain-lainnya, Torosoki, debat sama kita tiap hari jungkir balik, kebenaran sudah kita sampaikan, tapi mereka memang mengikuti hawa nafsunya, menolak kebenaran. Maka apa? Dalil yang kedua, wa mayyudlil fala hadiyalah. Allah melihat dia lebih memilih kesesatan, ya Allah kasih sesat dia, mau dia milihnya kesesatan. Allah itu kan tergantung apa yang diminta oleh hambanya. Kalau hambanya minta petunjuk, Allah akan kasih petunjuk. Kalau hambanya meminta kesesatan, nih kasih kesesatan. Maka selama-lama dia tidak akan pernah kembali. Makanya Allah katakan, wahum la yarji'un, dan mereka tidak dapat kembali. Sumum bukmun umyung wahum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, dan mereka tidak dapat kembali. Jadi Bang Atta ini bukan karena Allah itu melakukan lotre, bukan Allah itu melakukan undian. Ini Atta aja kasih petunjuk, Manubulu tinggalin, enggak. Karena Allah sudah melihat, oh orang ini cenderung kepada Islam, berserah diri. Islam itu berserah diri, iya kan? Makanya Allah kasih tunjuk dia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran,
Itu qala rabbuhu aslim. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Apa kata Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Sesungguhnya aku berserah diri kepada Tuhan penguasa seluruh alam. Nah, jadi kenapa beliau bisa masuk Islam ini, Dinda Atta? Karena saya umurnya 31 tahun, beliau 27, Dinda ya. Ini karena memang hatinya sudah terbuka. Hati dia membuka. Ya kan, untuk kebenaran Islam, makanya beliau masuk Islam. Nah, untuk orang-orang yang sering ketemu kita setiap hari di TikTok, di Zoom, ya memang dia tujuannya untuk menghujat Islam, untuk mencari-cari kesalahan, ya susah, ya nggak akan pernah masuk Islam. Makanya Allah, satu lagi dalil, Pak. Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan, innaladina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, bagi mereka sama saja. Apa itu? A'andartahum, hai Muhammad, kau kasih peringatan kepada mereka dengan kebenaran Islam, lam tundirhum, atau kau tidak beri peringatan, ya kan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, itu artinya apa? Allah memberi, ketika itu asbabun nuzulnya adalah Nabi Muhammad itu seperti putus asa. Kenapa saya datang membawa kebenaran, tetapi ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti? Akhirnya Allah turunkan wahyu bahwasanya untuk orang-orang kafir, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada mereka itu sama saja, mau diberikan peringatan atau tidak akan beriman. Kurang apa lagi? Kan'an itu anaknya Nabi Nuh. Kan'an anaknya Nabi Nuh yang mendakwai langsung bapaknya. Tapi memang dasarnya dia itu nggak beriman, ya sama aja buat dia. Dia tidak mau beriman. Fir'aun, kurang apa Fir'aun? Fir'aun yang mendakwai dua nabi langsung, Musa dan Harun. Tapi memang dia memilih kekafiran, ya udah, dia nggak akan beriman. Namrud, kurang tanggung apa? Yang mendakwai siapa? Nabi Ibrahim. Memang dasarnya tidak mau beriman, dia tidak beriman. Abu Jahal, siapa yang mendakwahi? Keponakannya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan Abu Jahal itu ketika mengenai Muhammad itu dalam riwayat-riwayat sirah itu dan hadis itu disebutkan dia, ya benaan, ya kan, wahai anak paman. Maksudnya apa? Keponakannya itu. Tapi memang dasarnya dia itu memilih kekafiran. Ya walaupun Nabi yang mendakwakan, ya tetap kafir. Kurang lebihnya gitu. Jadi selamat karena Anda sudah bagian dari kami, yaitu bagian dari Islam. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Allah katakan, ya kan, la taqrabuz zina, jangan dekati zina, ya jangan dekati zina. Allah katakan apa lagi ya? Ya macam-macam gitu kan. Ya macam-macam ya. Kalau boleh jujur ya Ustadz, Gurundaku, Pak Sugi, maaf ini waktu masih server yang dulu tuh, maaf seringan pernah di luar nikah, beneran jujur saya nih itu pernah saya Gurundak di luar nikah itu yang namanya apa namanya zina itu pernah ini jujur. Oke, malam. Selamat buat Bang Atta karena Anda telah memilih kebenaran, ya kan? Ya itulah. Nah, ada kabar satu buat Anda. Nanti Anda buka Al-Qur'an terjemahan dan tafsir kalau perlu. Ya, banyak aplikasi di Play Store ini. Surat Al-Baqarah buat Anda. Surat Al-Baqarah ayat 25. Ini bonus buat Bang Atta. Yaitu apa? Wa basyiril ladina amanu. Kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, dia sudah beriman kepada Islam. Setelah beriman kepada Islam, wa amilus solihat, katanya beliau ini ingin hafal Al-Quran. Ini amal yang soleh. Apa itu? Annalahum jannah, kepada mereka dihadiahkan surga. Ya, tajri min tahtihal anhar, yang di bawah kakinya, ya ketika di surga di bawah kakinya mengalir sungai-sungai. Ya kan? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dia kekal di dalam surga selama-lamanya. Gitu Bang, itu hadiahnya Bang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Waladina kafaru ulaika ashabun nar, kata Allah. Waladina kafaru ulaika ashabun nar. Dan kepada orang-orang yang sampai saat ini memiliki kekafiran, dan kalau sampai dia mati dalam keadaan kafir, apa kata Allah? Ya kan? Waladina kafaru ulaika ashabun nar. Dan kepada orang kafir, kepada mereka adalah penghuni neraka, ya kan? Kurang lebihnya gitu Bang Atta. Itu wejangan sedikit dari saya.
Aduh, terima kasih Ustadz. Jadi ada pencerahan lagi buat saya ini, buat saya jadi penambahan ilmu di keislaman saya. Jadi saya juga ini mau pamit juga ini buat gurundaku Zuma, masya Allah. Pak Ustadz Sugi tadi sama sama Wan Abi, terima kasih udah naikin saya karena saya juga udah cukup pada penjelasan ini. Mungkin saya akan lebih lagi ke dalam Islam saya buat yang kedepannya lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Saya pamit soalnya itu ada Oten yang mau debat sama Bang Zuma sama Pak Desugi. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juma. Halo, assalamualaikum. Ya udah bicara udah. Nggak menanya Bang Juma. Ya, kenapa Bang? Kita umat manusia ini kan diturunkan ke bumi, ya kan? Mana ya Bang? Bukan turunkan ke bumi, dilahirkan di bumi. Sinyal kali Bang Juma. Nggak, Bang Amir ini Muslim apa Kristen? Ya jelas lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ya turunin aja lah. Dia nyari hotel Bang, sorry Bang. Gak usah, gak jelas kamu. Enggak, itu dia tadi trik supaya bisa dinaikkan gitu loh Bang, maksudnya itu Bang. Naik Abang Juma sinyal ya. Masaha ini.